Halo Bedikers. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia agar tak bisa diganggu oleh siapapun. Prabowo tidak ingin Indonesia dianggap lemah oleh negara-negara lain. Atas dasar inilah, Prabowo ingin membangun pertahanan Indonesia yang kuat sehingga disegani oleh negara lain. Lantas apa saja langkah-langkah yang akan ditempuh oleh sang jenderal? Mari kita bongkar. Pengadaan alutsista dinilai penting dilakukan Indonesia untuk menghadapi segala ancaman demi menjaga kedaulatan NKRI. Sepak terjang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya mereformasi alat utama sistem senjata Indonesia mendapat sorotan. Hal ini tak terlepas dari langkah Kementerian Pertahanan terkait rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan senilai 1,7 kuadriliun rupiah atau setara 1.750 triliun rupiah. Dilansir dari laporan kompas.com, nilai pengadaan ini tertera dalam dokumen rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat perantara pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaman dana asing alias ngutang. Rencana Kementerian Pertahanan mencari pinjaman hingga 1,7 kuadriliun rupiah ini bocor ke publik setahun yang lalu. Berdasarkan laporan dari The Jakarta Post yang diterbitkan pada awal Juni 2021, berita ini kemudian menimbulkan polemik. Jumlahnya dinilai sangat fantastis. Kementerian Pertahanan lalu mengatakan bahwa karena akan dibiayai oleh utang luar negeri, pengadaan tersebut tidak akan membebani anggaran negara. Pernyataan ini juga dipertanyakan. Jadi apakah jumlah tersebut masuk akal? Perlu diingat bahwa rencana yang disusun dalam draft peraturan Presiden ini menguraikan keseluruhan anggaran pengadaan alutsista yang ditujukan untuk periode 25 tahun pada 2020 hingga 2044. Perencanaan pertahanan Indonesia biasanya dilakukan dalam jangka menengah 5 tahun yang disebut rencana strategis dan renstra. Perencanaan jangka panjang berarti dilakukan dengan menggabungkan beberapa renstra. Misalnya kebijakan modernisasi alutsista yang disebut Minimum Essential Force atau MIF yang direncanakan oleh periode 15 tahun dari 2010 sampai 2024. MIF ini terbagi dalam 3 renstra, yaitu 2010 hingga 2014, 2015 hingga 2019, dan 2020 hingga 2024. Draft yang bocor tahun lalu ini menggabungkan renstra ketiga MIF 2020 hingga 2024 dengan 4 renstra baru hingga 2044 yang masih dalam proses finalisasi. Kementerian Pertahanan dan TNI kemudian akan membahas alutsista apa saja yang akan dibeli dalam setiap renstra. Menurut analisis dari Lembaga Penelitian Lab 45, jumlah yang direncanakan tersebut ternyata cukup masuk akal. Analisis mereka didasarkan pada pendekatan perencanaan anggaran yang disusun oleh pakar dalam bidang pertahanan. Dengan menggunakan asumsi makroekonomi konservatif dalam menghitung perkiraan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, anggaran tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan tidak berencana menaikkan anggaran pengadaan alutsista secara tajam. Alokasi anggaran yang cukup untuk pengadaan alutsista sangat penting untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menjamin keamanan nasional Indonesia. Namun demikian, argumen yang menentang anggaran tersebut tetap ada berdasarkan pada model Guns versus Butter. Dilansir dari American Journal of Political and Science, istilah Guns versus Butter mengacu pada model ekonomi makro yang didasarkan pada gagasan bahwa suatu negara harus memilih antara pertahanan atau barang-barang kebutuhan sipil. Ketika memutuskan bagaimana membelanjakan sumber dayanya yang terbatas, semakin banyak yang dibelanjakan untuk pertahanan, semakin sedikit yang dapat dibelanjakan untuk produksi sipil yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pada model Guns versus Butter, pengeluaran militer akan memiliki efek buruk pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendukung argumen ini mengusulkan agar pemerintah membatasi anggaran pertahanannya untuk memaksimalkan belanja barang-barang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, terdapat pula pendapat bahwa pengeluaran militer dapat memiliki efek positif pada perekonomian.
yang dikenal dengan istilah guns and butter. Masih berdasarkan pengertian dalam American Journal of Political and Science, istilah ini melihat pengeluaran militer sebagai hal yang penting untuk menjaga keamanan nasional. Mereka juga meyakini bahwa pengeluaran militer dapat meningkatkan permintaan dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja, mendorong adaptasi teknologi militer untuk barang-barang sipil, mendukung pengembangan sumber daya manusia, dan menstimulasi perekonomian. Mana yang lebih relevan untuk Indonesia? Salah satu hasil penelitian dalam Journal of Asian Studies menemukan bahwa pengeluaran militer Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara secara positif. Hal ini kemungkinan besar karena terjadinya pengembangan sumber daya manusia sebagai efek dari pengeluaran militer. Temuan bahwa pengeluaran militer Indonesia memiliki efek positif pada perekonomian telah mengarahkan pemerintah untuk fokus pada strategi investasi pertahanan. Secara keseluruhan, pengadaan alutsista Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dan membangun industri pertahanan yang mandiri. Untuk itu, Indonesia mencaratkan adanya timbal balik dan transfer teknologi dalam pengadaan dari luar negeri. Langkah Prabowo selanjutnya yang juga tak kalah polemiknya adalah rancangan anggaran militer tahun 2023 yang nilainya mencapai angka 123 triliun rupiah. Berdasarkan statistik dari Kata Data, anggaran pertahanan Indonesia memang terus meningkat dari 33,7 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 127,4 triliun pada tahun 2020. Bahkan ketika Indonesia dilanda bencana pandemi, Kementerian Pertahanan tetap menjadi kementerian dengan porsi anggaran terbesar pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 hingga 2022. Dilansir dari portal berita CNBC Indonesia, anggaran Kemhan tahun 2023 akan dibagikan untuk 6 program utamanya. Di antaranya adalah program dukungan manajemen sebesar 79,1 triliun rupiah, program pelaksanaan tugas TNI senilai 3,72 triliun rupiah, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dengan nilai 9,55 triliun rupiah. Program yang paling banyak menyedot anggaran tentunya program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan. Dengan total dana 30,62 triliun rupiah, kemudian ada program pembinaan sumber daya pertahanan senilai 366,2 miliar rupiah. Serta program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar 55,5 miliar rupiah. Dengan anggaran sebesar ini, beberapa target output prioritas Kementerian Pertahanan pada tahun 2023 antara lain pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan, pengadaan kapal perang Republik Indonesia, kapal angkatan laut, alat apung, dan kendaraan tempur atau kendaraan taktis Matra Laut sebanyak 31 unit. Pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 6 unit, serta dukungan pengadaan alutsista sebanyak 2 paket, dan pengadaan atau penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit.